Ah, tidak, itu tidak fitnah, aku cantik kok, beneran. Beneran. Oh, mantap orang kalau lihat aku pasti pada demen. Enggak ah, biasa aja dek, biasa aja dek. Enggak boleh gitu, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Bu Uti ini sebetulnya cantik sebetulnya. Kalau lagi bicara kayak gitu tuh cantik. Betul aku, apalagi tai lalatnya itu kan. Ya kan Bu Uti ya? Sebetulnya. Kalau kita nggak ada di open debat ini kayaknya kita berkawan mungkin ya Bu Uti. Tapi nggak tahu lah ya Bu Uti mau berkawan sama aku ya. Iva, katanya kamu ngefans sama aku ya waktu itu ya. Ya. Kamu itu katanya mau berdebat sama aku. Udah kesampaian kan? Baru tahu kan semua omongan kamu itu ngawur, oke? Mesias dikata cuma yang diurapi. Mana ada Mesias diurapi doang yang adalah anak Allah yang akan menghakimi dunia ini. Otakmu sudah kemana sih, bro? Riva, bagaimana sih kamu bisa mengatakan Allah SWT itu Allah yang benar, sedangkan di tempat kami itu semua penuh dengan pembuktian, kenyataan, fakta berdasarkan sejarah. Tuhan kami itu ada penampakan, eksis, dan dia ada dalam sejarah, hidup bersama-sama dengan bangsanya, menyatakan dirinya, menunjukkan jati dirinya, mengajar langsung, dan dia sudah naik ke sorga di depan para saksi. Semua Tuhan kami itu, apa yang dilakukan Tuhan kami itu lengkap dengan kesaksian, lengkap dengan bukti-bukti, lengkap dengan perjalanan sejarah. Dibandingkan dengan Tuhanmu yang tiba-tiba ada orang yang mengaku sedang kesurupan di goa, lalu dia mengatakan bahwa dia terima wahyu. Sejak itu dia menyiarkan agama barunya, tetapi tanpa bukti, tetapi tanpa fakta, tetapi tanpa saksi, dan tidak ada apa-apa. Setelah dia meninggal pun, setelah itu tidak ada lagi sepak terjang Tuhanmu itu. Masa yang seperti itu kamu bilang aku harus ikuti, lalu aku meninggalkan Tuhan yang sudah memberiku keselamatan kekal dan jaminan yang pasti itu, hanya untuk pergi mencari yang hanya menjanjikan bahwa setiap dari kamu itu akan mendatangi neraka. Konyol sekali aku kalau aku harus kembali kepadamu. Wah, tidak, aku tidak mau putar-putarin batu, aku tidak mau disuruh cari selamat sendiri, aku tidak mau disuruh mendatangi neraka, dan aku tidak mau disuruh membela Tuhanmu. Oke? Begini Bu Uti, saya kadang bingung kenapa manusia itu ingin seolah-olah mendikte Tuhan gitu. Kenapa menurut mereka Tuhan itu harus nampak? Padahal kalau kita baca Zabur, itu Tuhan itu tidak ada berkeliling-keliling dengan wujud manusia gitu. Kalau kita membaca surah kitab-kitab putih. Dan ingat kalau ada yang dikatakan adalah awal dan akhir, itu ingat Melkisedek. Kalau seandainya memang Bu Uti mengatakan Tuhan itu bisa suatu saat menjadi orang menjadi Yesus gitu, artinya Melkisedek itu bisa dipastikan juga Tuhan Bu Uti. Karena dia ada Alfa Omega, imam tertinggi, dan sama dengan anak Allah gitu. Nah, di situ artinya kenapa saya menolak Bu Uti katakan Tuhan itu bukan Yesus. Dengan begitu Alkitab Ibu meyakini Tuhan itu ada banyak. Sementara kan kita kalau di Torah kan kita bisa baca Tuhan itu bilang dia satu-satunya, tidak ada di langit dan tidak ada di bumi, dialah satu-satunya. Kita berangkat dari situ, kita berangkat dari pengakuan Tuhan yang ada di Torah tentang sifat-sifat dia itu. Dan dia juga katakan mustahil dia manusia yang berkata tapi tidak melakukannya. Dari situ, dari pengakuan Tuhan itu sendiri kita mengatakan kita berketuhanan dari situ, dari sifat Tuhan itu sendiri gitu. Cuman tiba-tiba dengan adanya kesaksian-kesaksian orang yang entah siapa mereka, terus mereka katakan, dan saya udah analisa siapa Paulus itu, dan saya juga dengarkan saya baca kata-kata Yesus, tidak ada pernyataan dari dia bahwa dia mengaku Tuhan. Itu sudah jelas, itu adalah hal yang sangat mudah dipahami gitu. Nah, kalau Bu Uti bicara masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dia tidak eksis, nampak, kelihatan? Kenapa Bu Uti mempermasalahkan itu? Sementara ciptaannya saja Bu Uti nggak bisa lihat. Bu Uti nggak bisa pegang angin. Bu Uti nggak bisa menatap matahari dengan mata telanjang. Jadi, dari sifatnya itu kita berangkat Tuhan itu maha kuasa walaupun dia duduk di arsy-Nya gitu. Bu Uti lihat biji-biji yang tumbuh di tanah itu dilempar. Itu
Tuhan nggak turun buat menumbuhkannya itu. Tuhan itu berada di tempatnya, tapi dia mampu menumbuhkan itu. Coba bayangkan betapa maha kuasanya dia gitu. Jadi kenapa manusia harus memaksakan seperti kehendaknya? Tuhan harus terlihat itu. Sementara coba kita lihat Abraham dengan Musa. Di antara mereka bertemu, ada yang malaikat terlihat di tengah-tengah api, kemudian datang suara Tuhan gitu. Tidak ada dikatakan wujud Tuhan berwujud manusia turun ke bumi gitu. Padahal siapa Abraham dengan Musa? Orang-orang yang dikasihi Tuhan kan, orang-orang spesial kan. Nah, kenapa tiba-tiba di zaman Herodes Tuhan itu dikatakan turun, dia nggak ngaku jadi Tuhan, mengatakan dirinya untuk penebusan dosa. Kan dia bertentangan dengan ada kitab-kitab yang ada di Torah, semua itu sifatnya, Bu Uti. Di situ loh saya menolak gitu. Perkara Allah Subhanahu wa taala, Bu Uti menolak, terserah Bu Uti menolak. Artinya Bu Uti juga menolak bahwa angin itu ada, udara itu ada, dan Bu Uti menolak bahwa matahari itu ada gitu, karena tidak mampu kita tatap, tapi kita bisa rasakan. Nah, Bu Uti memaksakan Tuhan itu masuk ke dalam otak Bu Uti, sementara Allah kasih otak Bu Uti itu cuma secuil. Bu Uti belum tahu apa terdalam tanah ini. Bu Uti belum tahu tanah ini dalamnya seberapa, langit itu tingginya seberapa. Tapi Bu Uti paksakan yang menciptakan itu semua masuk ke dalam otak Bu Uti gitu loh. Jadi kesombongan itu yang Bu Uti punya. Itu yang membedakan kita berdua. Kalau saya betul-betul menciptakan yang ada ini aja Allah mampu. Masa Allah bisa dijadikan bahan lelucon gitu loh. Bahan lelucon orang Romawi. Tuhan dilucu, ya Allah ya Rabb. Nauzubillah. Itu Bu Uti perbedaan kita. Saya meninggikan Tuhan saya, Bu Uti menjatuhkan, menginjak, menghujat Tuhan, Bu. Itu perbedaan kita. Itu perbedaan kita. Saya heran kalau ketika orang Kristen mengatakan mereka akan hidup kekal di mana? Di neraka atau di surga? Karena itu adalah klaim konyol, karena kalian belum pernah datang ke surga gitu loh. Itu hal yang tidak bisa kalian buktikan dan kalian belum bisa buktikan. Nah, jadi ketika kita hidup di dunia, buktikan dengan akal dan pikiran kita. Tuhan itu maha kuasa, di Torah itu dijelaskan siapa Tuhan itu. Dan kenapa tiba-tiba di zaman Herodes Tuhan dikonyolkan gitu. Itu adalah sebuah bentuk penghujatan terbesar manusia kepada Tuhan gitu. Tuhan dikatakan mati. Ya Allah. Dia jelas-jelas itu ada 2 ayat. Saya akan kasih bukti 2 bahwa pernyataan ini ayat menyatakan bahwa Yahweh dan Yesus itu berbeda. Coba saya kasih ayat bukti. Tapi saya yakin bukti tetap akan menolak. Pasti sekali. Tapi saya tetap coba untuk kembalikan ayat Alkitab Bu Uti sendiri. Saya tidak akan memberikan Al-Quran kepada Bu Uti karena Bu Uti jelas tidak mengimani. Tapi karena Bu Uti mengklaim mengimani kitab-kitab, oke. Saya akan kutipkan ada 2 ayat perbedaan antara Yesus dan Yahweh itu. Itu perbedaannya. Nanti sungguh saya kutip dulu. Coba Bu Uti baca di Ulangan 32:40. Ini Torah ya. Ini artinya adalah Tuhan itu Elohim atau Yahweh itu. Ini bukan zamannya Yesus. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Ya, kemudian ada di Wahyu 1:18. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut gitu. Jadi di situ aja sudah berbeda. Sudah sangat berbeda sekali. Tuhan tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya gitu loh, Bu Uti. Tapi ya sudah, Bu Uti tetap akan menolak dalil ini. Karena itu tadi, karena Bu Uti dikekang hawa nafsu. Hawa nafsu untuk eksis juga, dan hawa nafsu untuk membenarkan doktrin. Doktrin yang jelas-jelas sudah terkoyak-koyak sudah lama oleh kami orang Islam. Tuhan satu-satunya itu artinya satu-satunya penebus dan juru selamat. Makanya aku bilang kamu tuh baca yang jelas, Rifa. Baca Alkitab itu satu paket habis baru kamu tahu artinya, maksud yang diberitakan itu apa. Satu-satunya Tuhan, gak ada yang lain tuh yang juru selamat dan penebus. Memang gak ada. Tuhanmu bukan penebus, bukan juru selamat. Gak ada yang seperti dia. Mana ada Tuhan yang penebus dan juru selamat? Tidak ada. Dialah satu-satunya. Lalu Melkisedek itu kamu juga kagak tahu. Melkisedek itu dibilang tidak berbapa,
tidak beribu dan umurnya tidak berkesudahan itu karena dia bukan berasal dari keturunan Imam Harun. Oke, pada zaman itu orang yang bukan berasal dari keturunan Imam Harun, mereka itu tidak dianggap sebagai punya bapak, tidak dianggap sebagai punya ibu, tidak bersilsilah. Oke, Melkisedek itu bukan Highlander. Kalau kamu mengatakan dia tidak berbapak, tidak beribu, dan umurnya tidak berkesudahan, masih ada dong dia sampai sekarang. Melkisedek itu seorang raja Yerusalem, oke? Dan dia manusia biasa, dan dia sudah tidak ada sampai sekarang. Yang dimaksud tidak berbapak, tidak beribu, dan umurnya tidak berkelanjutan itu adalah orang yang merupakan imam yang bukan berasal dari keturunan Harun, Bu. Pada waktu itu, imam-imam itu, Melkisedek itu kan imam besar. Dia itu tidak berasal dari keturunan Harun. Oleh sebab itu, kalau orang tidak berasal dari keturunan Harun, dia dianggap tidak bersilsilah. Itu loh maksudnya. Oke, tetapi Imam Harun itu yang dianggap tidak bersilsilah, tidak punya bapak, tidak punya ibu, itu merupakan gambaran. Dia itu adalah teofani. Teofani itu artinya malaikat Allah, oke? Allah yang datang menjelma pada saat itu. Tetapi kenyataannya itu hanya dianalogikan seperti itu. Tetapi yang jelas dia itu sudah tidak ada sampai sekarang. Orang dia raja kok, masa raja yang hidup kekal kayak Highlander gitu. Kalau kamu bilang hidupnya tak berkesudahan sampai sekarang, ada dong dia. Mana ayat yang mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, itu maksud kamu gitu, yang bilangan 23 ayat 19 itu maksud kamu, itu maksudnya Allah bukanlah manusia, itu pun kamu salah interpretasi. Itu artinya Allah bukanlah seperti manusia yang punya sifat berdusta dan berbohong dan menyesal. Itu lain, itu tidak berkata bahwa Allah bukanlah manusia, tidak. Sorry deh, Alkitab kami menyatakan bahwa Tuhan itu penampakan, bahkan dia menongolkan diri. Dia itu bekerja sama. Allah kami itu dia turun tangan, dia bekerja, dia belusukan. Tuhan kami itu kayak Pak Jokowi, bukan kayak Tuhan yang lain-lain yang diam di tempat. Tuhan kamu itu tidak seperti Tuhan kami. Karena apa? Karena Tuhan kami itu bekerja, dia menyatakan diri, dia membuktikan, dia eksis, dia turun tangan langsung dalam misi penyelamatan umatnya. Nah, kalau Tuhan kamu ya diam-diam aja dari kekal sampai kekal. Dia tidak akan seperti Tuhanku karena memang dia akan diam di tempat sana, dan bahkan dia tidak akan pernah muncul dimanapun juga. Dia cuma kan sebagai Tuhan antah berantah kalau menurut saya, hanya sebagai Tuhan antah berantah gitu loh. Tuhan saya itu bisa menjadi Yesus karena dia bekerja, dia datang, dia menyelamatkan umatnya, dan dia melakukan sesuatu untuk penyelamatan. Anak Allah, juru selamat atau Mesias itu karena dia itu datang ke dunia, dia bekerja, itu loh. Itu adalah hasil karyanya, hasil pekerjaannya. Tuhan kami itu eksis. Jangan kamu bilang Tuhan kami tidak boleh menjadi manusia. Oh, tidak ada di dalam kitab kami menyatakan Tuhan tidak boleh menjadi manusia. Oke? Salah lagi deh. Dalam peristiwa Abraham pernah didatangi oleh manusia. Oke, Tuhan yang malaikat yang dalam bentuk manusia. Kamu baca itu. Abraham itu, Yesus itu pernah mendatangi Abraham dalam wujud manusia. Abraham itu pernah didatangi 3 tamu yang dalam wujud manusia. 2-nya adalah malaikat dan 1-nya adalah manusia. Manusia yang dikonfirmasikan oleh Yesus. Dia pernah mendatangi Abraham, you know. Dia pernah mendatangi Abraham. Jadi Yesus itu sebelum dia datang itu dia sudah ada. Dia itu adalah malaikat Allah. Sebelum dia datang menjadi manusia, dia disebut malaikat Allah. Oke? Itu artinya teofani. Yesus pernah mendatangi Abraham kok. Pernah, ada dalam ceritanya. Kamu baca, makanya. Kamu yang nggak bisa buktikan, bagaimana bisa Rasulmu bilang dia akan mengajak kamu ke sorga, padahal dia sendiri belum pernah ke sana. Tetapi Yesus mengatakan orang yang datang dari sorga itu akan kembali ke sorga. Dialah penduduknya di sana. Mana Rasulmu tidak bisa menunjukkan jalan ke sorga karena dia belum pernah ke sana. Tetapi Yesus mengatakan aku datang dari atas dan akan kembali ke atas. Itu dia, orang yang datang dari sana ya pasti tahu dia jalan ke sana. Itu loh, itu bedanya. Bagaimana kamu mengatakan kamu bingung? Kamu harus memilih orang yang dari sana dan kembali ke sana. Bukannya orang yang nggak tahu ke sana tiba-tiba menjadi petunjuk jalan untuk ke sana. Oh, konyol sekali. Nah,
di sini kan Anda mentafsir kalau Melkisedek mengatakan akulah alfa dan akulah omega. Anda mentafsir itu. Anda mentafsir semua itu sesuai dengan kebutuhan Anda sebagai orang yang mengamalkan doktrin Trinitas. Namun ketika Yesus ada di situ mengatakan akulah alfa dan omega, oh kalian itulah Tuhan, itulah Tuhan, itulah Tuhan. Nah, itu dia. Jadi di situ Bu Uti terbukti Bu Uti ini orang yang tidak jujur kepada diri sendiri. Ketika menemukan sebuah ayat, Bu Uti katakan, oh itu adalah begini, begitu, begini, sesuai dengan kebutuhan. Dan ada ayat yang hampir sama dengan itu, oh begitu, begini, sesuai dengan kebutuhan juga. Begitu loh. Inilah bentuk dari kekerasan hati Bu Uti. Dan saya yakin Bu Uti insya Allah sampai hari Bu Uti wafat nanti, Bu Uti tidak akan pernah berpaling kepada Allah. Iya, karena hati Bu Uti memang sudah keras. Dan asal Bu Uti tahu ya, saya tidak akan rugi Bu Uti menjadi orang Kristen. Enggak, Allah tidak akan rugi Bu Uti jadi orang Kristen. Nabi Muhammad enggak akan rugi Bu Uti jadi orang Kristen. Enggak akan kami rugi gitu loh. Allah enggak rugi, Nabi Muhammad enggak rugi, umat Islam enggak akan rugi. Iya, enggak ada kami ini mengharapkan keimanan orang yang sudah kufur kepada Allah. Tidak, kami bukan misionaris. Karena tidak ada hak kami untuk mengislamkan orang, karena Allah yang sudah memilih untuk memalingkan orang itu menyembah ciptaan. Nah, karena itu orang yang suka mentafsir-tafsir ayat sesuai dengan kebutuhan Bu Uti. Kalau saya nggak berani, saya baca apa yang dikatakan Yesus dalam itu, ya benar seperti itu. Yesus katakan, dia mengatakan kepada muridnya kata-kata benar tentang kerajaan Tuhan. Sementara untuk yang lain, dia akan mengatakan perumpamaan-perumpamaan agar orang lain itu, walaupun dia melihat, walaupun dia mendengar, tapi dia tidak akan pernah mengerti, karena jangan sampai dia bertobat dan diterima dan diampuni. Jadi Yesus itu berkata, memang ada tujuannya kepada orang yang dituju. Orang-orang di luar itu, orang Romawi, orang Farisi, memang Yesus bukan untuk mereka gitu loh. Orang-orang yang sudah mengkafir kepada Tuhan itu enggak akan, tapi Yesus menolong orang-orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya, sementara mereka ilmu tidak ada, dan mereka ya itu tadilah terpalingkan gitu loh, dan mereka lah yang disebut dengan domba-domba tersesat itu. Tapi kalau untuk yang lain itu Yesus tidak sengaja biarkan mereka tertutup, dan seperti Firaun yang pada akhirnya mati dalam keadaan kafir, dan dia akan menjadi pemimpin kalian nanti di neraka jahanam. Yesus sudah katakan juga, hidup itu harus berbuah manis. Coba, orang Kristen apa ada ajaran kalian? Kalian bilang mengasihi, kasihilah, tapi tidak ada aturan mengasihi itu. Jadi apa? Mengasihi boleh, mengasihi sesama lelaki dengan lelaki lain, perempuan lain dengan perempuan lain. Kasihi musuhmu. Nggak ada aturan juga di Kristen. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang sudah membunuh anak kita dan memperkosa keluarga kita? Bagaimana? Oke, aku mengasihimu gitu. Kalau ada penjajah datang ke sini, oh aku mengasihimu, ayo ambil hartaku gitu. Ada setan musuh kita, ayo aku mengasihimu setan, begitu. Kan konyol ajaran kalian gitu loh. Tidak ada ketentuan-ketentuan, begini loh, ini tidak boleh, ini boleh. Apapun boleh dimakan. Apapun boleh dilakukan asal dikuduskan untuk Tuhan. Jadi tidak ada ajaran yang jelas gitu loh, tidak ada ajaran itulah yang menandakan agama itu betul apa tidak gitu. Kalau kami jelas Bu Uti, ada hukum-hukum, ada fikih, ada halal, ada haramnya gitu loh. Bu Uti yang selalu memaksakan ke otak Bu Uti kalau Tuhan itu harus masuk akal, padahal Tuhan itu tidak akan pernah masuk akal. Tapi agama jangan diakal-akal, karena beragama kita harus pakai akal. Baca dari Zabur, Torah, ke kitab itu, mana yang benar-benar bisa diambil, mana yang tidak. Ini Lukas ya, apa Lukas? Kesaksian dia enggak gitu. Rifa tidak tahu apa-apanya. Apa yang kamu kutip? Mana? Aku tunggu. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Wahyu 1, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci kerajaan maut dan kerajaan. Nih, Ulangan 32 ayat 40, kamu tidak boleh ya. Kamu tidak boleh asal comot ayat. Mari kubuka dulu konteksnya. Oke, kubuka dulu konteksnya. Oke. Apaan? Malaikat, Tuhan ya Tuhan. Bu Uti jangan-jangan menuhankan malaikat juga ini. Aduh, udah banyak kali lah Tuhan Bu Uti. Ini dah lah berkontradiksi terus. Aduh, Bu Uti makin parah nih. Malaikat yang berwujud manusia adalah Yesus. Aduh, kalau ada Yesus gak ada. Bu Uti cari kemana tuh nama Yesus tuh gak ada di Taurat Bu Uti. Gak ada.
Tidak ada orang-orang Yahudi itu menunggu Elohim berwujud manusia, tidak. Mereka menunggu Mesias. Mereka menunggu Mesias, raja pemimpin yang menyelamatkan. Gak ada, mereka itu menunggu Tuhan jadi manusia. Bu Uti aja yang ngarang. Bu Uti memaksakan kehendak. Karena itu tadi perpuluhan Bu Uti. Emang kapan Elohim pernah mati? Emang kapan Elohim pernah mati? Demi aku, apa hubungannya ayat itu dengan Elohim yang pernah mati? Emang kapan? Kapan nih Elohim pernah mati? Tidak pernah, Elohim tidak pernah mati, bro. Ya, aku juga mau mandi, Bu Uti. Ya, aku mau mandiin anakku, mau mandi juga, Bu Uti. Ya. Selamat sore ya, Bu Uti. Apaan dibilang taksir? Kamu baca dong di dalam Ibrani, itu ada dikasih tahu Melkisedek itu apa. Ibrani yang tulis ada ayatnya, karena Melkisedek itu bukan berasal dari keturunan Harun, maka dia disebut tidak berbapak, tidak beribu. Kenapa kamu bilang aku menaksir? Aduh. Iya, artinya bukti. Kalau kita lihat itu Melkisedek itu imam tertinggi. Nah, imam tertinggi dan dialah harus juga disematkan menjadi Tuhan. Karena Ibu Uti aja yang menyangka seperti itu. Orang lain, Kristen lain yang pernah dialog dengan saya itu mengatakan justru Melkisedek itu nubuatan buat Yesus. Nah, kan orang Kristen sendiri aja berbeda. Tapi udahlah, saya mau mandi dulu ya, Buti. Nanti kita bahas Melkisedek loh, Buti. Saya suka nih kalau Melkisedek ini dibahas nih. Tapi saya mandi dulu ya, Buti ya. Soalnya saya dari tadi tuh udah fitness kan, ngeluarin suara yang gimana gitu kan. Nanti bau lagi, asem, saya kecut lagi. Ya, saya mandi dulu, Buti. Istirahat dulu, kepalanya udah puyeng kan. Yaudah, saya mau mandi dulu. Oke.